Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesepuh bini sepuh, alim ulama saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk kajian tafsir kita surah An-Naba. Kita ambil surah baru sebelum hari raya Idul Adha. Sudah siap lebaran Bapak Ibu? Sudah siap? Tongseng nopo gule? Tongseng nopo sate? Tongseng. Ciri-ciri kalau sudah dekat hari raya Idul Adha itu kalau pintu masuk parkir masjid sudah ditutup. Nah itu berarti semakin dekat itu ya. Jadi insyaallah. Dan pekan depan itu hari tasyrik. Mungkin sebagian bapak-bapak mungkin masih capek ya. Kan Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi, moga nanti kalau misalkan saya nonton pengajian, nanti saya nunggu kabar dari takmir. Kalaupun bapak-bapak ngesake rehat, monggo rehat. Napa berbagi kolesterol, napa asam urat, napa monggo. Nah, jamaah rahimakumullah, surah An-Naba adalah surah yang ke-78. Tentunya kita, generasi kita, saya masih mendengar namanya juz amma. Kalau surah amma, juz amma, juz yang dimulai dengan amma yatasaalun. Ngaji apa? Juz amma. Loh, juz amma ini juz berapa? Enggak ada. Juz 1 sampai 30. Juz amma yang mana? Juz yang awal juznya itu diawali dengan amma. Amma yatasaalun. Ini adalah surah An-Naba. Maka di sini dari amma ini. Jadi kata amma itu menjadi juz amma. Hanya ini aja. Mungkin di pantura gitu. Kalau misalkan di tempat lain mungkin tidak ada penggunaan juz amma. Maka ada juz yang 30 namanya juz amma. Juz yang diawali dengan amma yatasaalun. Kalau juz bismi apa? Juz bismi. Juz berapa? Juz 1 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bismi. Nek juz alif lam mim inilah juz amma. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam surah An-Naba ini kemudian kita juga akan melihat kandungan yang ada di dalamnya, karena ini masih di awal. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16 nanti berkaitan dengan hari kebangkitan. Kebangkitan, dalil dan ketetapannya pasti. Nah, terkait dengan hari kebangkitan itu diulang-ulang banyak kali di dalam juz 30. Juz 29 juga demikian, kebangkitan. Kenapa? Karena banyak orang yang mendustakan. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Nah, itulah kemudian terus diulang-ulang. Kita dengan ngaji seperti ini mudah-mudahan menguatkan keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Biar apa? Ingat, yang dilakukan hari ini di dunia besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat setelah kita dibangkitkan. Ingat, kalau misalkan ada oknum ketika panitia korban, kalau dapat daging yang bagus, masuk di saknya. Untuk apa? Untuk bikin steak, gitu? Steak. Ingat itu demikian itu ingat. Siapa yang kemudian bagian daging kemudian toleh, nah itu diingatkan. Kenapa lehernya kok toleh? Ingat itu. Nah, inilah dengan mengingat hari kebangkitan itu menjadikan kita sadar, hati-hati ya wahai diri ini, wahai badan ini, bahwa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Jika melakukan kesalahan dan luput dari pandangan manusia, ingat Allah tidak sare, Allah tidak tidur. Setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Ini maka kemudian al-ikhbar anil ba'tsi wa adillatu isbatihi. Jadi diingatkan terkait dengan hari kebangkitan dan dalil-dalil ketetapannya. Nah, mari kita lihat, karena ini masih di awal jamaah rahimakumullah, An-Naba itu Makkiyah. Karakteristik dari surah atau wahyu Makkiyah adalah memang dia turunnya sebelum Rasul berhijrah. Ya.
Yang kedua, lebih sering didominasi turunnya di daerah Makkah. Yang ketiga, kandungannya itu lebih banyak pada nilai-nilai tauhid, akidah. Baik iman kepada hari akhir, iman terhadap qada qadar, kemudian iman terhadap hari kebangkitan, terhadap hari perhitungan dan pembalasan. Itu lebih banyak kandungan di situ. Kalau yang berkaitan dengan jual beli, pernikahan, itu nanti adalah madaniyah. Dan itu ketika Rasul lebih sering berada di Madinah dan turun wahyu madaniyah. Tasmiyatuha tusama suratu Ammah. Dari surah ini disebut dengan surah Ammah. Surah apa? Surah Ammah. Maka juz 30 disebut dengan juz Ammah. Wa suratun Naba, dan juga disebut dengan surah An-Naba. Jadi kita menyebut baca apa? Surah Ammah. Boleh, inilah surahnya. Kalau membaca surah An-Naba, inilah surahnya. Jadi ada dua nama itu. Disebut dengan surah Ammah diambil dari awal ayatnya Bapak Ibu. Di awal ayatnya kan dimulai dengan Amma yatasaalun. Ini adalah disebut dengan surah Ammah. Kita tarik ini aja. Set. Maka dikasih dengan An-Naba, itu diambil dari ayat yang kedua, Anin Nabail Azim. Jadi disebut dengan surah An-Naba, itu dari An-Naba. Jadi ini penamaan surah biasanya kemudian ada hubungan kata di dalam surah tersebut. Surah Al-Baqarah ada kata-kata Baqarah, surah An-Nisa ada kata Nisa. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Nah ini surah An-Naba liftitahiha biqaulillahi tabaraka wa ta'ala amma yatasaalun 'anin nabil azim. Tentang apa tuh itu? Khabarul qiyamati wal ba'tsil ladzi yahtamu bi sya'nihi. Surah ini mengabarkan terkait dengan kiamat dan kebangkitan. Kiamat dan kebangkitan. Kiamat itu adalah kemudian semua menjadi hancur, tumbang. Kebangkitan adalah dibangkitkan lagi, kemudian menjadi hidup seperti semula untuk pertanggungjawaban. Yang alladzi yahtamu bi sya'nihi ini menjadi penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Surah An-Naba termasuk penting. Semua surah menjadi penting. Kenapa ini dikatakan menjadi penting? Banyak orang yang melalaikannya, tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Yang penting adalah dapat apa yang diinginkan, enggak peduli masalah halal haramnya. Ini menjadi masalah. Wa yas'alun nasa an waqti hudusihi. Dan karena ini menjadi penting sehingga orang itu pada bertanya-tanya, kapan sih? Kapan? Coba Bapak Ibu kalau misalkan pernah enggak bermimpi melihat kiamat Bapak Ibu? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Mungkin kita pernah mimpi makan enak karena tidur, sebelum tidur kemudian masih lapar. Kemudian kita mimpi pernah mandi di sungai gitu. Tapi pernah enggak mimpi kemudian melihat kiamat? Enggak. Karena kemudian tidak pernah bisa membayangkan seperti apa, sehingga orang sering bertanya-tanya, kayak apa? Kapan terjadinya? Seperti apa terjadinya? Mana rentetannya? Bener nggak sih? Nah ujung-ujungnya adalah alah nggak mungkin itu terjadi. Kalau sengeri itu nggak mungkin terjadi wahai Muhammad. Nah kalau terhadap hari kiamat kemudian tidak membenarkan, ya rentetan peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat itu akan ditolak dan akan diingkari. Karena dia tidak percaya dengan hari kiamat, maka tidak percaya hari kebangkitan, tidak percaya hari dikumpulkan di padang mahsyar, tidak percaya dengan hari diperhitungkan, yaumul hisab, tidak percaya dengan hari pembalasan, yaumul jaza, tidak percaya dengan surga dan neraka. Deretannya itu kemudian menjadi ditolak. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah kan sering mengkaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemudian falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Diulangi lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka hendaklah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Loh, disebutin lagi. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Diulangi lagi yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Loh, beriman kepada Allah itu harus beriman terhadap hari akhir. Falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamunya. Artinya boleh jadi ada orang yang percaya dengan Allah tapi nggak percaya hari akhir, gitu. Jadi kalau percaya pada Allah harus percaya terhadap hari akhir. Saya itu pernah menemui orang yang tidak percaya terhadap Nabi Muhammad, tapi dia sholat. Ketika saya beranikan bertanya, Bapak sarungnya di sana? Ya, tanya sarung sebelah sini Pak, sebelah utara masjid. Nah, kemudian saya pernah tanya, loh, Bapak ini kan sholat ya, kok nggak percaya Nabi Muhammad? Terus nabinya siapa? Ibrahim.
Nah ternyata kemudian waktu itu masih tahun 2010-an, memang ada gerakan kepercayaan Ibrahimiyah. Jadi dia percaya bahwa Nabi Ibrahim adalah nabinya, sedangkan dia hidup di zaman kita sekarang ini. Maka itu kita luruskan. Saya tanya sama iparnya, itu kakakmu ya? Iya, memang sudah kayak gitu dari dulu. Oh gitu. Artinya keluarga sudah memberitahu, bukan karena dia tidak tahu. Sesiapa di antara kita yang beriman pada Allah, maka hendaklah dia beriman terhadap hari akhir. Gak bisa dipisahkan. Saya cinta Allah tapi tidak cinta Rasul, gak bisa. Saat taat kepada Allah tapi gak taat sama Rasul, tidak bisa. Itu satu paket. Atiullah wa atiur Rasul, itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Nah ini menjadi penting untuk kita ketahui. Nah jamaah rahimakumullah, keutamaannya apa? Mashtamalat alaihi suratu. Jadi karena dari surah An-Naba berbicara terkait dengan hari kebangkitan dan ditunjukkan ini loh bukti-bukti Allah itu bisa membangkitkan. Ini loh kemahakuasaan Allah itu ditunjukkan satu persatu. Kita kemudian pernah mendengar, jangankan membangkitkan manusia, menyusun tulang belulang jari jemari dengan rapi yang semula kemudian hancur itu mudah bagi Allah, apalagi membangkitkan manusia. Membangkitkan, mohon maaf, manusia yang kemudian meninggalnya tidak diketahui di mana dia meninggal, atau saat meninggal kemudian, mohon maaf, bercerai-berai badannya, hancur gitu, sehingga tidak diketahui bagian badan yang mana ada di sebelah mana, nggak tahu. Itu bisa Allah satukan kembali, apalagi membangkitkan manusia gitu. Nah dimulai dari sesuatu yang kemudian rumit. Tentunya sesuatu yang rumit ini bisa dipahami oleh orang yang pakar di bidangnya atau orang yang mengetahui bidang tersebut. Maka Dr. Obskin, dokter kandungan, ketika membaca surah Al-Mu'minun ayat 14, itu kemudian bahasa saya adalah geleng-geleng dengan proses terjadinya manusia dalam kandungan. Karena Al-Quran secara detail menjelaskan bagaimana sistemnya. Dan itu kemudian diketahui di dunia modern sekarang ini. Maka ibtada suratu biwasfi tasaul musyrikina anhu. Surah ini itu dimulai dengan kisah orang-orang musyrik, Bapak Ibu, itu saling bertanya terkait dengan tentang hari kiamat. Tentang kapan sih hari kiamat itu? Dan setelah terjadi hari kiamat, apa yang mengikutinya? Kebangkitan, dikumpulkan, hari pembalasan. Apakah nanti ada balasan bagi orang-orang musyrik? Apakah kemudian ada balasan bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap keimanan? Nah, itu mereka saling bertanya-tanya. Jadi kalau kita apa yang menjadikan kita kepo itu masalah apa tuh Pak? Kalau menjadikan kita kepo itu pengen tahu. Ada misalkan tetangga baru datang, kemudian terus wih siapa tuh? Dari mana tuh? Emang kerjanya apa? Terus kemudian kalau dia di sini dengan siapa? Oh kepo, pengen tahu. Sama orang musyrik Makkah itu pada pengen tahu tentang hari kiamat, bukan untuk mengimani, tapi kemudian setelah tahu, dikasih tahu, kemudian mereka mengingkari. Bahkan kemudian menolak, gak mungkin itu terjadi. Gimana diceritakan hari kiamat kemudian semua tatanan akan hancur berantakan, sedangkan sekarang tuh bumi aman-aman saja gitu. Jadi mengatakan tidak mungkin. Tugas kita sama seperti tugas Nabi Muhammad SAW waktu itu, menyampaikan kepada orang-orang bahwa kiamat pasti terjadi. Adapun mereka beriman atau tidak, itu antara bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Apakah beriman atau tidak? Terus kita menyampaikan, la innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Sekelas Nabi Muhammad, sekelas Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dihendaki. Apalagi kita, ya kan? Piantun Kudian, ya kan? Piantun Sleman. Tugasnya hanya kemudian menyampaikan, ya marhamukumullah. Maka ini nanti disampaikan di amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ayat 1 sampai ayat ke-5. Sedangkan pada ayat ke-6 sampai 16 kita akan melihat bagaimana thumma aqamatil adillatu wal barahinu ala imkanil ba'tsi. Allah tunjukkan ini loh bukti-bukti bahwa kebangkitan, dibangkitkannya nanti itu pasti ada. Dengan adanya bukti-bukti ini. Tulang ekor Bapak Ibu, ada yang tidak punya tulang ekor? Pernah lihat tulang ekornya enggak Bapak Ibu? Enggak pernah lah, kan di belakang gitu. Tadi setiap kita punya tulang ekor, bahkan kemudian Allah bisa membangkitkan kita itu dari tulang ekor itu. Wah Ustaz, kalau misalkan tulang ekornya sudah hilang dan kemudian terjadi abu, apakah bisa dibangkitkan? Bisa.
Gak ada yang susah bagi Allah. Mau jadi abu, mau kemudian hilang, kemudian bisa dibangkitkan oleh Allah. Ustaz, bagaimana kalau sudah tidak terbentuk karena hilang jasadnya dikarenakan nuklir misalkan? Bisa, akan dibangkitkan oleh Allah. Akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi nggak ada kemudian saya menghilanglah dari kehidupan ini. Gimana? Yang menghilang, dia hilang tanpa bekas, tanpa kemudian tersisa anggota tubuh manapun, hilang. Karena kemudian misalkan kalau yang terkena nuklir kan di Hiroshima, ilustrasinya kan, mohon maaf, dia sedang duduk, kemudian ledakan bom di Hiroshima itu menghilangkan fisik badannya yang adalah, mohon maaf, bekas dia duduk yang masih kemudian dia menjadi hitam, tapi badannya hilang. Saya demikian. Apakah yang demikian itu akan dibangkitkan oleh Allah? Karena sudah tidak ada jasadnya, dibangkitkan oleh Allah semuanya tanpa terkecuali. Bahkan yang meninggal secara sembunyi-sembunyi, delik sekalipun akan dibangkitkan oleh Allah. Walau kuntum fi burujum musyayyadah, sekalipun berada di dalam bunker yang dalam, yang kokoh, akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Nah inilah kemudian seperti itu. Dan jamaah rahimakumullah, Allah menunjukkan dengan berbagai tanda-tanda kemahakuasaannya dan juga keajaiban yang ada di sekitar kita. Nah itulah jamaah rahimakumullah. Mimma yadullu ala imkani i'adatin nasi ba'dal maut, bahkan mengembalikan manusia setelah mati pun bisa. Allah akan menyusun kembali dan menghidupkan lagi. Jadi kalau dia misalkan hidup yang kedua kali, ini hidup kedua kali setelah hari kiamat gitu Bapak Ibu, bukan yang mati suri. Itu kemudian dia mau membunuh dirinya. Saya nggak mau hidup, saya mau mati aja. Karena dia sudah tahu bagaimana akhir perjalanannya. Di dunia tidak benar, sudah diingatkan tapi tetap tidak mau memperbaiki diri, tidak mau beriman juga. Allah bangkitkan dari akhir, kemudian dia sadar bahwa ini adalah waktu pembalasan dari apa yang dilakukan di dunia. Kemudian dia mau membunuh diri, nggak bisa. Nggak bisa kemudian terus hilang, delik, itu nggak bisa. Kemudian kemana lagi? Nggak bisa. Sudah tidak ada tempat berlari. Ainal mafar, mau lari kemana? Mau menghindar kemana? Itu kemudian sudah tidak ada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini kemahakuasaan Allah yang ada di alam, namanya ayat kauniyah. Tanda-tanda kemahakuasaan Allah yang ada kemudian di dunia ini. Dilanjutkan pada ayat yang ke-17 nantinya kita akan lihat tsumma haddadatis suratu miqatal ba'si wal mi'adihi. Allah akan menunjukkan ini loh batas-batasannya. Karena ini adalah waktu-waktunya. Wa huwa yaumul fasli bainal khalaiqil ladzi yajma'u fihi al-awwalun wal akhirun. Jadi akan digabungkan semuanya, generasi pertama dengan generasi belakangan. Bapak Ibu, kira-kira kita ini generasi yang pertama atau generasi belakangan atau pertengahan? Kira-kira kita. Kenapa Pak? Pertengahan. Oh Allahu a'lam, kita nggak tahu. Mungkin generasi terakhir. Boleh jadi Allahu a'lam. Kalau yang sebelum kita menjadi generasi terdahulu, akan dipertemukan kita di hari akhir nanti dengan generasi yang awal-awal. Oh kayak gini ya dulu manusia itu ya? Ya gitu. Allah alam bentuknya seperti apa dan kita juga tidak tahu nanti bagaimana bentuknya. Tapi akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Akan dipertemukan dengan nenek moyangnya. Itu di ayat 17 sampai 20. Nah, di ayat 21 sampai 38, summa wasafat alwana adzabil kafirin. Baru lebih spesifik pada ini loh bentuk azab terhadap orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, dia ingat terhadap Allah SWT. Juga kemudian anwa' na'imit at-taqin. Dan kemudian ini loh tempat orang-orang yang bertakwa di surga naim yang penuh kemudian kenikmatan. Tapi cara Al-Quran nanti adalah kemudian membuat perbandingan. Ini ahli neraka, ini ahli surga. Ini kemudian adab di neraka, ini kenikmatan di surga. Jadi perbandingan itu. Maka disebut dengan muqabalah atau muwazanah. Wal jamu baina targhib wa tarhib. Ada dorongan untuk melakukan kebaikan, kemudian juga ada ancaman. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, jamaah rahimakumullah, bagian akhir itu nanti di dalam surah An-Naba ditutup dengan bil ikhbari bi anna hadzal yaum haqqun la raiba fi. Pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada ragu-ragu. Maka ini kan sudah kesekian kali
kita membaca Al-Quran dan menemukan tentang hari kiamat. Ada 3 generasi, generasi anak-anak, generasi pemuda, dan generasi orang tua. Biasanya yang lebih siap menghadapi kiamat itu generasi yang keberapa tuh Pak? Anak-anak, pemuda, atau orang tua? Orang tua, orang tua, karena sudah lewat dengan dunianya, sudah melewati dunia. Apa sih nak yang bapak cari? Semua sudah, bapak sudah purna, sudah seperti kalian, usia kalian bapak juga sudah lewati gitu. Ternyata bapak sudah tua ya. Kamu jangan ngece, jangan nyek. Bapak sudah tua seperti ini, sudah pernah seperti kamu, tapi kamu belum tentu sampai usia seperti bapak. Maka kemudian muda tidak selalu bisa dibanggakan, karena kan ada pertanggungjawaban untuk anak muda. An syababihi, tentang usia mudanya dia gunakan untuk apa, itu diminta pertanggungjawaban. Wa indzarul kuffari bil adabil alim al qaribil ladzi yatamannana min syiddati ayyaudu turaba. Jadi orang kafir itu kemudian sampai mengetahui gini Bapak Ibu, mereka itu kayak sudah bisa mendesus, sudah bisa mencium aroma nanti dia itu akan lari kemana gitu. Dia itu akan kemudian dimasukkan kemana, itu sudah bisa kecium, aroma itu sudah bisa tercium. Jadi mereka sudah mencium bahwa mereka itu akan dimasukkan ke neraka, sudah ketahuan, waduh adab kita sangat pedih. Iya. Maka di saat itulah kemudian mereka yatamannawna min syiddati, mereka mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Apa? Ayyaudu turaba, ingin berubah menjadi tanah, ingin berubah jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andaikan saya jadi tanah ya, andaikan saya di dunia jadi debu ya, maka tidak akan dihisap, tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihisap, tidak dimintai pertanggungjawaban, dan kemudian tidak menerima balasan. Bisa nggak Bapak Ibu orang kafir berubah menjadi tanah? Kan kalau Allah itu yaf'alu ma yurid, Allah akan melakukan sesuatu yang dikehendaki. Apapun dikehendaki Allah kun fayakun, dan tidak ada yang susah bagi Allah. Tetapi merubah orang kafir menjadi tanah bukan berarti Allah tidak bisa. Allah nggak mau mengembalikan mereka dalam bentuk tanah, tapi dikembalikan ya tetap manusia, biar kemudian bisa merasakan kesempurnaan balasan. Nah kita akan dikembalikan antara fisik dengan ruhnya akan menjadi satu. Yang bisa merasakan nikmat materi itu adalah fisik Bapak Ibu. Nikmat materi yang makan, minum, berteman, itu adalah kemudian fisik kita. Sentuhan itu adalah fisik. Ya, jamaah rahimakumullah, sebagaimana surah An-Naba dengan surah yang lainnya yang kemudian menekankan terkait dengan hari kiamat. Mari kita mulai dengan ayat pertama sampai ayat yang ke-16 insyaallah. Yaitu informasi tentang hari kebangkitan dan juga dalil-dalil penetapannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Saya hilangkan dulu transliterasinya. Amma yatasaaluna. Nah, amma yatasaalun ada 2 huruf yang dibuang. Amma itu dari an dengan ma. Ada an dengan ma. Ini menarik Bapak Ibu. Kita belajar sedikit tentang bahasa Arab ya. Kemudian ada an dan juga ada ma. Jadi kalau kita lihat terus di sini, amma itu adalah dari an. Ini adalah an. Kemudian ditambah dengan ma. Jadilah amma. Apa yang hilang Bapak Ibu di sana? Yang hilang apanya? Huruf apa yang hilang? Alif. Nun. Di an yang hilang adalah nunnya, di ma yang hilang adalah alifnya. Dan hilangnya itu ada kaidahnya. Kenapa kemudian nunnya dihilang? Nun ini dibuang dengan kaidah an huruf jar ketika bersambung dengan ma istifham. Ma istifham adalah ma tanda tanya. Kan ma dalam Al-Quran banyak. Ada ma istifham, ma tanda tanya apa artinya. Ada ma mausul, ya, yang artinya adalah yang. Ada ma kemudian ma nafi. Ma nafi adalah tidak, artinya adalah tidak. Ma ada ma zaidah. Ada ma tambahan saja. Nah itu. Maka di sini kalau ada huruf jar an bertemu dengan ma, maka yang dibuang adalah ininya, nunnya. Jadi an, jadi a, ma.
Kemudian kenapa alifnya ini dibuang? Alif ini dibuang alif pada huruf istifham dibuang karena bersambung dengan huruf jar an. Jadi saling mempengaruhi. Nunnya ain an dibuang karena bertemu dengan alifnya dibuang karena bertemu dengan an, jadilah amma. Nah, itu. Bacanya lebih pendek. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Amma yatasaaluna, tentang apakah mereka saling bertanya. Satu tanya sama yang lain ditanya nggak ngerti, tanya sama yang lain nggak ngerti juga, padahal bertanya-tanya. Tapi ini hari kiamat menjadi informasi yang menarik untuk diketahui, untuk kemudian dikepoin biar tahu ada apa tentang hari kiamat ini. Tapi yang ditanya tidak tahu. Jangan mereka gitu, jangan kan kemudian orang musyrik Quraisy Makkah, sekelas Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, fa akhbirni anis saati, jelaskan kepadaku wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, nah, malaikat Jibril tanya pada Nabi Muhammad, itu malaikat Jibril nggak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nabi Muhammad yang ditanya itu juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi dua-duanya yakin bahwa kiamat pasti terjadi. Di kehidupan sekarang ini kemudian ada yang mendeklarasikan, oh cepatlah investasi di tempat saya, karena nanti akan terjadi kiamat pada tahun sekian, bulan sekian, dan juga hari ini dan jam ini. Maka kita tidak boleh percaya. Hati-hati, itu kemudian bisa merongrong akidah. Wah, saya kok takut ya? Oh, jangan takut. Orang yang menginformasikan terkait dengan waktu hari kiamat, kok kita percaya menjadi takut. Maka kita harus kemudian membentengi dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita membentengi itu agar tidak terpengaruh dengan informasi yang dihembuskan sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Kok sampai takut? Kenapa kamu takut? Nggak usah takut. Takut karena waktu dia menyebutkan waktu terjadi hari kiamat? Tidak, nggak usah. Tapi dia menyebutkan tanda-tandanya. Apabila Salatul Hormuz telah ditutup, itu zaman Nabi sudah ada Salatul Hormuz apa belum ya? Belum ada kan? Belum ada penamaan Salatul Hormuznya. Orang mengada-ngada apa namanya yang otak-atik gatuk, otak-atik. Adalah kemudian kita beriman bahwa kiamat pasti terjadi, waktunya kemudian Allah sembunyikan. Kenapa? Agar kemudian kalau orang bertakwa benar-benar bertakwa, bukan takwa settingan. Kalau dia menjadi orang yang soleh, biar benar-benar menjadi orang soleh, bukan soleh settingan, disetting. Settingan. Sama seperti ajal kita, Bapak Ibu, pun kemudian dirahasiakan. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Kita tidak tahu di mana, bagaimana, kita tidak tahu. Maka kemudian kita harus berhati-hati. Maknanya, jangan melakukan kemaksiatan di saat sedang sehat, kaya, kemudian longgar waktunya. Jangan. Boleh jadi itu menjadi akhir dari kegiatannya. Amma yatasaaluna, dari kata tasa'ala yatasa'alu. Yatasa'alu yatasa'alani yatasa'aluna. Tafa'ala yatafa'alu, yatafa'alu yatafa'alani yatafa'aluna, memberi makna musyarakah bainal itsnain. Satu tanya kepada pihak kedua, dua tanya pada pihak pertama, terus bertanya gitu, saling bertanya. Tentang apa mereka saling bertanya? Anin nabail azim, tentang berita besar. An-naba, kisah, berita. Al-azimi, yang besar. Apa? Hari kebangkitan. Kalau bahasanya adalah, yo po, kita dibangkitkan po, gitu Pak. Jadi satu sisi mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, sisi yang lain mereka takut kalau itu benar-benar terjadi. Jadi musyrik Makkah kemudian nggak yakin ada kebangkitan, tapi mereka juga takut. Bukan kemudian orang yang tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan, tapi dia merasa santai. Tidak, ini nggak santai, Bapak Ibu. Maunya mengingkari, tapi kemudian terbawa suasana takut. Anin nabail azim. Kalau tidak terwujud sih nggak apa-apa. Nah kalau terwujud, matilah, iya.
nggak ada harapan untuk selamat. Maka mereka saling bertanya-tanya tentang hari kebangkitan kepada orang-orang berada di sekitarnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, orang yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun, berselisih. Tidak, nggak santai aja, nggak akan terjadi hari kebangkitan, santai aja. Lain-lain mengatakan, iya dikatakan Muhammad akan terjadi. Ini loh bentuknya ayat yang dibacakan Muhammad gitu. Tidak, oh mereka berselisih, mereka saja berselisih antara yang pro dengan yang kontra. Antara iya akan terjadi dengan tidak terjadi. Nek menurut Bapak Ibu kiamat itu pasti terjadi nopo boten? Pasti terjadi. Sudah siap dengan kiamat atau belum? Siap, mau nggak mau jangan siap, gitu. Besok pagi siap. Oh, gimana toh saat kok kiamat kok besok pagi? Besok kan hari Sabtu. Jadi terbawa suasana kalau kiamat itu di hari Jumat. Gitu dan sebagainya. Jadi bukan kita kemudian membincang kapan terjadinya, tapi kita adalah membincangkan apa persiapan yang kita lakukan. Persiapannya apa? Jangan sibuk membahas kapan terjadinya, nggak mungkin, nggak ada tanda-tandanya. Bukan, persiapan itulah yang lebih penting untuk dilakukan. Persiapan menyambut hari kiamat. Maknanya adalah karena kiamat pasti terjadi, kita harus menyiapkan diri dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kala saya'lamuna, kala sekali-kali tidak, saya'lamuna, kelak mereka akan mengetahui. Ya akan tahu. Ada huruf sin, harfu tansis sa. Di sini adalah sa. Akan ini kalau sa itu memberi makna segera, dalam waktu yang singkat dan cepat pasti akan tahu. Summa kala saya'lamun. Ayat ini diulangi 2 kali tambah dengan summa, kemudian kala sekali tidak, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui, menunjukkan, menguatkan bahwa semua manusia akan mengetahui hari kebangkitan. Dan orang kemudian tidak mengingkari. Orang pada dikumpulkan, kita dikumpulkan janjane ngopo toh? Nggak ada yang mengingkari. Semua fokus kita ini dibangkitkan dari kehancuran, dari kematian. Kematian sesuai dengan ajal masing-masing. Kematian dari mereka yang ingat terhadap hari kiamat sekarang dibangkitkan. Dan ini suasana hari kebangkitan. Tapi kok masih kayak di dunia dulu? Beda. Tempat di mana kemudian dipijakkan kaki pada saat dikumpulkan oleh Allah beda dengan dunia sebelumnya. Beda. Karena dunia sebelumnya itu sudah hancur. Sudah hancur dengan adanya kiamat. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan al-arda, bumi, mihada, sebagai hamparan. Jadi bumi kemudian ini bisa ditempati karena Allah tundukkan. Coba misalkan kita tulis berapa bumi ini berputar apa boten? Berputar kan nggih? Berapa kecepatan bumi berputar? Pinten Bapak Ibu? Wih, Masya Allah. Ini Pak, kecepatan bumi berotasi pada porosnya dengan kecepatan 1670 km per jam. Jadi bumi ini berputar Pak. Bumi ini berputar. Jadi kalau kita lihat ada bintang, justru bintang itu tetap kita yang berputar. Kita berputar, kecepatannya segini. Jadi 1670 km per jam. Pernah menaiki kendaraan secepat ini? Lawang kita menaik sepeda motor 70 km per jam, tidak kaca helm kita buka, itu sudah air mata sudah keluar tuh. Kipik-kipik di situ. Kalau misalkan kita mohon maaf 100 misalkan, itu kan sudah kenceng banget. Kalau pakai mobil 120, 150 itu kalian sudah mengawang-awang. Oh gitu. Ingat bayar utang terus direm, dikurangi. Ini 1670 km per jam, sangat cepat. Itu adalah bumi. Nah, itulah jamaah rahimakumullah. Kadang kemudian ada animasinya. Kecepatan ini bervariasi bergantung dengan pada garis lintangnya. Bumi menyelesaikan satu putaran 23 jam 56 menit 4 detik, satu putaran selesai. Gimana nggak cepat Bapak Ibu? Misalkan kalau ada videonya misalkan yang singkat, lebih cepat.
Nah ini kalau misalkan kita nggak merasa begitu berputar. Oke, kita tunggu sebentar. Nah kita lihat, ini Bapak Ibu, putarannya kayak gitu. Nih putarannya 24 jam muter. Di sini 1600, tadi 1670, selisih 70 km. Lah bagaimana kalau di rem gitu? Kayak gini kan cepat, kemudian di rem diberhentikan. Nah, tak lihat yang ada orangnya di rem gitu ya. Nah, kalau dulu kan yang diperlihatkan bahwa ternyata benda langit itu yang berputar, kita yang diam. Ya kan? Ini yang di atas ini berputar, kita diam. Ternyata bukan itu, buminya yang berputar, mereka yang diam. Gitu. Nah, gitulah Bapak Ibu. Inilah ilustrasinya. Jadi kemudian kita menjadi tahu bahwa ternyata sangat cepat, dan Allah menundukkan bumi untuk bisa kita tempati, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Allah tidak tundukkan, maka mungkin menjadi seperti planet-planet yang lain yang tidak ada oksigennya dan sejenisnya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalau kita lihat Gunung Merapi ini Pak, kalau ditimbang itu berapa kilo ya? Berapa kilo Pak kalau Gunung Merapi ditimbang itu? Besar kan, itu menjadi pasak penyeimbang dari bumi. Maka kemudian kemunculan gunung-gunung itu menyeimbangkan, dan dia menjadi pasak-pasak bumi, menyeimbangkan. Nah, pasak itu kan menjadi penyeimbang ya. Ibarat kemudian bola kemudian dikasih pasak biar menjadi penyeimbang. Kalau bergerak penyeimbang. Ketika pasak ini dicabut, watakunul jibalu kal ihnil mangfush, pada hari kiamat gunung itu bagikan bulu-bulu yang berterbangan. Maka keseimbangannya sudah nggak ada, bumi ini nggak ada keseimbangannya, goncang. Dilihat goncangnya cuma goncang sederhana, tapi kalau kita di bumi merasakan, oh luar biasa. Bahkan seismograf, alat pendeteksi gempa, tidak mampu mencatatnya, saking besarnya guncangan itu, seismograf itu. Nah ini wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasaknya. Wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Maka kalau kita lihat di sini, lelaki dengan perempuan agar kemudian beranak pinak dan terus mendiami bumi dan memakmurkannya. Itu lelaki dan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, tapi kemudian berpasang-pasangan. Nah, kemudian dilanjutkan, wa ja'ala naumakum subata, kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Maka Bapak Ibu kalau mengikut pengajian kok jangan tidur, nggak apa-apa, mengamalkan ayat ini untuk istirahat. Enak. Betul istirahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang lebih paham dengan kondisi badan kita, gitu. Kalau kita capek, istirahat Pak. Ampun ngoyo. Pokoknya saya harus kelihatan di sana, di kegiatan masyarakat. Nanti dikira saya malas. Bukan, nggak usah maksa. Fisik ada batasan kekuatannya, diserahkan, istirahatkan. Maka nanti kemudian ada yang ustadz yang kemudian izin mendadak gak ngisi pengajian dikarenakan kelelahan, dimaklumi ya. Iya, dia adalah manusia, dia punya keluarga, dia perlu istirahat. Saya itu pernah sampai salah. Ada jadwal maghrib, kemudian bangun 5:30. Aduh, sudah telat 5:30 pagi. Udah bingung, kesana kemari bingung. Kenapa? Bingung. Karena sudah telat, terlalu lama tidur. Bukan, ini masih sore. Karena padahal tidurnya itu dengan posisi duduk itu terasa lama, padahal cuma baru 5-10 menit, tapi kerasa lama. Itu artinya adalah fisik kita juga perlu diistirahatkan. Wa ja'alna naumakum subata. Monggo sing badhe sare monggo. Monggo sare Bapak. Mumpung banyak orang nanti dibangunin, pengajian ini wis rampung gitu. Wa ja'alna laila libasa, dan kami menjadikan al-laila malam libasa sebagai pakaian. Pakaian itu kan fungsinya melindungi dan kemudian
tidak bisa melihat bagian dalam yang ditutupi oleh pakaian itu. Sama, malam itu menutupi bumi. Dengan gelapnya itu kita tidak bisa melihat apa yang ada di bumi itu, ditutupi. Nah, ini ada majas. Bahkan di sini ada isti'arah. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami menjadikan siang ma'asya, tempat mencari penghidupan. Ma'isyah di sini. Ini adalah ma'isyahnya di sini. Jadi itu di siang hari. Ya Ustaz, bagaimana orang yang masih kerja di malam hari, hukumnya bagaimana? Ya lihat, kalau memang shiftnya kerja di situ ya tetap kerja. Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, maka ini semuanya adalah menjadi tanda-tanda ayat kauniyah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah yang ada di alam ini. Allah bisa menciptakan siang dan juga bisa menciptakan malam. Kalau Bapak Ibu misalkan ditanya, pilih malam apa siang, Pak? Malam apa siang? Ibu-ibu milih malam apa siang, Bu? Kenapa kita dikasih malam dan siang? Kalau dikasih siang terus bisa panas, Pak. Kita bisa panas, bahkan bisa terbakar itu. Kalau sehari kemudian terus siang panas itu luar biasa. Kenapa kemudian tidak, kalau dikasih malam terus saja pun bisa membeku, dingin. Semalam juga terasa dingin banget itu. Ternyata lupa matiin AC, dingin banget. Nah inilah, jadi ada kenikmatan dan juga ada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan, masuk ke dalam tafsirnya insyaallah. Kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.